Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Mbak. Dengar, Nat. Oke, teman-teman. Sebelum kita buka bucin kita pada malam hari ini, silakan teman-teman mempersiapkan dirinya, atur posisi duduknya yang paling nyaman, kemudian tunjukkan hati dan pikirannya. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Dr. Rizky pada malam hari ini bisa membawa perubahan sedikit demi sedikit dan membawa kebaikan untuk kita semua ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita masih dilimpahkan rahmat, diberikan kesehatan sampai dengan kita bisa menikmati hidup sampai dengan hari ini. Tak lupa pula kita aturkan salat dan salam kita kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan kenikmatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf dari teman-teman panitia teman-teman, mohon maaf karena kami belum bisa menghadirkan teman kami yaitu Aldia Dwi Karina yang seharusnya bertugas pada malam hari ini sebagai moderator karena ada beberapa halangan. Jadi malam ini saya menggantikan beliau untuk bisa membersamai teman-teman untuk sama-sama mendengarkan penyampaian dari Kak Dr. Rizky nanti ya. Oke, baiklah langsung saja. Kita akan mendengarkan, kita buka dulu. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Melia Rizky Utami. Kepada Kak Melia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Surat At-Taubah ayat 108 sampai 109. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga yang mendengarkan maupun yang membaca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, teman-teman sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Aprilia. Insya Allah malam ini akan bersama ya teman-teman jadi moderator. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya ya, yaitu seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, supaya teman-teman lebih bisa mengenal teman tumbuh lagi, ada sesuatu yang spesial dari teman tumbuh. Silakan Kak Melia. Ya, teman-teman, itulah tadi sedikit profil dari teman tumbuh. Jadi teman-teman semoga nggak bertanya-tanya lagi apa sih teman tumbuh itu. Jadi teman tumbuh itu adalah sebuah komunitas kebaikan ya dari teman-teman di Bengkulu. Oke, lanjut ke acara selanjutnya yaitu sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri keren kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan atau membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Oke, pemateri kita pada malam hari ini adalah Dr. Rizkyanti Anggraini, yang beliau ini merupakan seorang dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, di mana beliau ini memiliki banyak sekali prestasi dan pengalaman kerjanya. Salah satu prestasi yang beliau raih yaitu di tahun kemarin menjadi peserta latsar terbaik CPNS Kemenristek Dikti selingkuh Universitas Bengkulu. Kemudian di tahun 2011 itu beliau pernah mendapatkan medali perak cabang olahraga wushu Dualian Putri Porda Sumbar 2011 dan juga mendapatkan medali perak cabang olahraga wushu Taolu Putri Porda Sumbar 2011
dan juga pernah mendapatkan medali perunggu juga pada cabang olahraga Wushu Porprov Sumatera Barat pada tahun 2010. Ya, itu singkat prestasi beliau. Kemudian pengalaman kerjanya, pernah menjadi dokter mitra di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu, asisten dokter bedah ya, dan sekarang sudah menjadi seorang dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Dan di sini kalau teman-teman lihat sudah banyak sekali selain prestasi, beliau juga merupakan orang yang aktif ya, karena beberapa organisasinya, salah satunya itu Komunitas Indonesia tanpa Jil, kemudian asisten pelatih Sasana Wusu HBT Pusat Padang, koordinator Sasana Wusu, kemudian pernah menjadi ketua umum UKM Pandekar Universitas Andalas, dan pernah juga menjadi redaksi BO Dakwah FK Universitas Andalas. Langsung saja mungkin teman-teman daripada penasaran, mana sih orangnya gitu. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Dokter Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Ya dokter. Suara saya kedengaran jelas nggak? Kedengaran dokter. Kedengaran ya? Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Ini mau langsung dokter, dimulai. apa kabarnya? Oh, alhamdulillah, saya sehat, saya baik. Teman-teman gimana di sini? Nadia ya? Ya, Nadia. Alhamdulillah juga baik, ya, dokter. Mungkin langsung saja ini ya kalau dokter ya. Bentar Nat, kalau ini saya copot ya, speaker saya copot, headphone. Suara saya lebih jelas nggak ya? Ini headphone-nya udah saya copot. Kira-kira suara saya lebih jelas nggak ya? Jelas yang ini atau jelas yang sebelumnya? Jelas dokter. Ini cukup jelas? Jelas yang sebelumnya. Kalau yang ini cukup jelas tapi masih terdengar ada kayak dengungan. Oh, oke. Berarti saya pakai ini aja ya, pakai mikrofon. Oke. Nanti kalau suaranya keputus atau nggak jelas boleh di chat aja ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman siapkan posisi terenak, buka buku catatannya, barangkali banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari penyampaian oleh dokter Rizky ini. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk membuka kameranya, silakan dibuka. Harapannya kita tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa membuka kameranya, silakan sampaikan alasannya atau kendalanya di kolom chat. Oh ya, sembari menunggu dokter Rizky bersiap-siap, teman-teman silakan kalau misalkan teman-teman mau infak, silakan salurkan infaknya melalui teman tumbuh, itu udah ada di kolom chat nomor yang tertera ya. Oke, sudah kelihatan belum layarnya ya? Sudah dokter. Sudah ya, oke. Baik, ini langsung dimulai Nadia? Ya, monggo langsung saja waktu dan tempatnya saya persilakan dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, teman-teman, di sini rata-rata usianya berapa ya? Boleh nanti kalau kita interaktifnya supaya nggak terlalu ribut, mungkin nanti bisa lewat chat ya. Tapi nanti ketika saya minta tolong untuk di unmute atau dibuka semua suaranya supaya nanti kita bisa lebih interaktif karena nanti akan banyak sesi tanya jawab. Ke depan itu saya pengennya kita bukan seperti pemateri memberikan materi, nggak begitu, tapi saya pengennya kita lebih ke sharing, kita diskusi, kita discuss, kita apa namanya ya, selain nambah ilmu juga memang
apa ya, menambah ruang-ruang silaturahim gitu. Jadi mungkin nggak akan bisa lebih saling kenal, tapi seenggaknya apa namanya tuh forum malam ini tuh menjadi jauh lebih menyenangkan dibandingkan kita hanya transfer ilmu dari satu pihak aja gitu ya. Jadi nanti ada satu momen saya minta tolong sama teman-teman untuk unmute suaranya ya. Oke, baik, perkenalkan saya Dokter Rizky, nggak usah panggil dok, panggil saja kakak, karena sepertinya sih kalau yang saya lihat-lihat nih, usianya ada di sini yang umurnya sekitar 30 tahun kah? Nggak ada ya? Ada yang 30-an? Nggak ada, berarti kalau nggak ada semuanya adik-adik saya. Ya, berarti panggil saya nggak usah dok, panggilnya kakak aja. Ya, nah hari ini saya diminta kemarin sama Dinda untuk kasih semacam testimoni, kita sharing mengenai ini yang saya tampilin sekarang, Girls You Matter. Maksudnya itu Girls You Matter ini bahasa mana ini? Oh lah ya, ini pasti bahasa Inggris ya. Ini maksudnya adalah tiap dari kita itu perempuan itu berharga. Nah, tapi di sini saya mau ambil angle-nya itu dari si merawat diri. Karena panitia sempat cerita ke saya bahwa kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang sih ya, mungkin adik-adik juga pada ngerasain, teman-teman merasakan di sekeliling kita hari ini, itu standar orang, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai orang itu dari penampilan. Akhirnya, ketika kita jumpa di realita, itu kadang-kadang kita memberikan standar, memberikan grading, memberikan level pada orang itu berdasarkan apa yang dia tampilkan gitu. Tampilkannya bukan dari dia cerdas, bukan dari dia punya kepribadian yang baik, akhlak yang baik, etika yang baik, melainkan dari apa yang dia tampilkan pada saat kita melihat gitu. Dari cantiknya, dari rupawannya, dari pakaiannya yang bagus, dari bentuk tubuhnya yang oke gitu ya, dari tinggi badannya yang oke gitu. Nah, jadi hari ini kita akan sharing sebenarnya kita jadi perempuan itu nyamannya gimana sih gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini saya minta tolongnya di kolom chat aja ya. Saya akan baca di chatnya. Ini menurut adik-adik nih ya, sebelum kita mulai nih. Cantik itu sebenarnya apa sih? Jangan buka Google, ya, nggak perlu di googling dari KBBI itu apa cantik, apa namanya tuh, nggak usah di googling juga dari kamus bahasa Inggrisnya, beautiful itu apa dan segala macam. Cukup yang adik-adik pahami aja. Menurut adik-adik cantik itu apa? Bikinnya di chat ya. Nanti di akhir acara eh, saya akan kasih hadiah untuk 4 orang. Udah? Kita lihat dulu nih di chat. Oke, good. Ada lagi nggak? Ayo, semuanya kasih pendapat dong. Nggak harus sama temennya. Ada yang bilang nih, cantik itu perempuan kah? Oke, kita terima semua. Ya kalau cantik cowok agak beda ya rasanya ya. Kalau cantik mah pasti cewek gitu ya kan. Menyejukkan. Oke, cara kita terima diri kita sendiri sebagaimana adanya kita. Oke, sekarang kita cukupin dulu ya. Ini ada beberapa pendapat dan saya seneng nih banyak yang kasih pendapat di sini. Cantik itu merasa bersyukur atas apa yang kita punya. Cantik itu perempuan kak, wanita kak, oke. Enak dipandang kak, oke. Cantik itu baik hatinya, oke. Menyejukkan. Menurut saya cantik bukan hanya dari fisik tapi dari hati maupun psikologi, oke. Cantik itu adalah cara kita menerima diri kita sendiri dengan sebagaimana adanya kita. Oh, berarti kita penerimaan terhadap diri kita itu cantik ya, berarti ya, oke. Menurut saya cantik itu dari akhlak yang baik dan hati yang tulus. Oke, sekarang supaya kita sama-sama tahu. Nih saya ambil dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cantik itu sebenarnya apa sih? Tuh. Jadi cantik itu sebenarnya kalau kata KBBI ya, itu elok, molek tentang wajah perempuan, indah dalam bentuk dan buatannya. Bisa jadi itu benda ya, misalnya meja itu cantik, pemandangan itu apa landscape itu cantik, kemudian sangat rupawan misalnya tentang orang perempuan, cantik atau bagus sekali antara bentuk, rupa dan lainnya yang tampak serasi. Jadi kalau KBBI itu membuat definisi cantik itu sebagaimana yang ada di layar adik-adik hari ini gitu. Jadi cantik itu adalah elok, enak dilihat,
molek. Jadi cantik itu di sini nggak ada dibilang ya, cantik itu putih. Cantik itu kulitnya sawo matang, mengkilat, glowing, nggak ada di sini. Tapi di sini terminologi cantik itu sendiri ternyata dia enak dilihat dalam bentuk, dalam buatan, rupawan, tampak serasi. Jadi ada beberapa yang harus kita highlight di situ ya. Di sana ada tentang elok, indah dilihat, kemudian tampak serasi. Nanti ini ada kaitannya sama yang akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian menurut adik-adik nih, penting nggak sih kita tampil cantik sama menarik? Ayo silahkan di kolom chat. Menurut adik-adik, teman-teman, penting nggak sih tampil cantik sama menarik itu? Penting. Ada yang penting banget. Oke, next ayo. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Ada berapa orang yang udah bilang penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penting dong. Oke. Penting. Oke. Sekarang yang udah ngasih tahu alasan nggak perlu kenapa menurut kamu itu penting? Oh, pada mikir nih ya. Oke. Oke. Menurut saya menjadi daya tarik untuk orang lain. Oke, menurut saya penting untuk jadi lain. Untuk kenyamanan pribadi, first impression seseorang biasanya dilihat dari penampilan, penting karena Allah cantik dan menarik. Penting karena cantik itu selain untuk meningkatkan percaya diri, tapi itu untuk diri kita sendiri dan untuk menjaga apa yang Allah berikan terhadap kita. Oke, ada banyak pendapat ya adik-adik sekarang. Kenapa sih tampil cantik dan menarik itu penting? Saya punya sedikit cerita, mau sharing sedikit waktu saya masih tugas di instalasi gawat darurat. Jadi saya pernah dinasihati sama suami saya ya, bahwa karena saya dulu suka sekali berpenampilan tuh sembrono. Gitu. Sembrono dalam artian itu, udah yang penting saya pakai apa pakaian itu menurut saya oke, kemudian menurut saya nyaman, kemudian proper menurut saya ya, proper menurut saya, kemudian itu menutupi aurat saya, udah itu aja. Lalu suatu ketika ada datang pasien ke IGD, waktu itu saya mau periksa yang bersangkutan gitu kan, keluarganya yang mau bawa ke rumah sakit, itu saya periksa di sana. Kemudian saya ditanya, Anda siapa? Katanya gitu kan. Saya dokternya. Saya langsung diamatin dari atas sampai ke bawah gitu. Ini dokternya gitu. Sebenarnya kalau untuk kategori rapi, apa yang saya pakai itu udah rapi, tapi itu nggak proper. Jadi beda ya, rapi dengan menurut saya rapi dengan proper, maksudnya layak untuk ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang bertugas itu ternyata dari angle yang lain itu ternyata nggak sama gitu. Jadi apa yang terjadi setelah itu ya sehebat apapun skill yang saya perlihatkan, kepiawaian seoke apapun yang saya perlihatkan sebagai seorang dokter, tapi ketika di awal ternyata itu pasien saya atau keluarga pasien saya itu sudah mulai ragu. Ini beneran dokter nggak sih? Kok kayaknya nggak proper banget sih penampilannya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah terima, tapi untungnya ini happy ending ya. Jadi lucu-lucuan juga buat saya. Saya badannya kecil. Jadi ketika saya pegang pasien, suatu hari saya ketika pernah pegang pasien, jadi keluarga pasien bilang, ah ini dokternya? Iya saya dokternya Pak, saya bilang begitu. Oh saya pikir tadi ini anak SMP, saya cuma bisa ketawa karena itu sudah kesekian kali dan sekian belas kali ya. Jadi saya udah kebal, jadi saya bawa ketawa aja gitu. Tapi dari situ akhirnya saya cerita sama suami saya. Kemudian karena suami saya sering ngajarin saya tentang grooming ya, nanti kita bahas juga sedikit tentang grooming. Jadi ternyata kita berpenampilan oke, berpenampilan baik,
berpenampilan yang layak itu sebenarnya bukan hanya untuk memberikan daya tarik kepada orang lain, bukan. Tapi sebenarnya ketika contoh saya tadi sebagai seorang dokter punya tujuan, punya misi, punya punya sesuatu yang saya targetkan kepada pasien saya, itu kemungkinan nggak nyampe. Kenapa? Karena ekspektasi di awal tuh udah nggak kena, gitu. Jadi di awal itu sudah nggak begitu tektokannya kurang enak, sehingga yang terjadi adalah yaitu tadi orang kebanyakan memang betul benar sekali yang sering yang sering orang bilang ya bahwa never judge a book by its cover gitu. Itu betul. Jangan pernah kita nilai orang lain itu dari cover bukunya karena kadang-kadang itu hanya bungkusnya. Itu betul. Tetapi kadang-kadang ketika kita ingin menyampaikan satu hal yang baik, tapi first impressionnya, kesan yang pertama yang ditangkap orang itu kepada kita ternyata nggak seperti yang kita harapkan, maka yang kita susun dengan baik tadi, bungkus-bungkus yang sudah kita kemas dengan baik, misalnya ketika kita berdiri sebagai seorang guru misalnya gitu ya, mau ngajarin murid-murid kita, itu nggak bisa jadi nggak terdeliver dengan baik gitu, nggak akan tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena first impression yang mereka dapatkan dari kita itu ternyata nggak sebegitu gitu, nggak greget. Sehingga ketika kita sudah mau mulai masuk ke dalam hal yang lebih inti, itu kadang-kadang nggak tersampaikan gitu. Jadi tampil dengan cantik itu, atau bukan cantik ya, tampil dengan proper, itu sebenarnya penting nggak? Sangat penting. Apalagi ketika kita membawa sesuatu yang bagi kita ini baik loh, orang lain harus tahu ini loh gitu. Tapi ketika kita, maka jangan-jangan itu nggak bisa tersampaikan dengan oke juga gitu, maksud dan tujuan kita. Nah sekarang, tampil cantik dan menarik itu penting ya. Nah sekarang ini adik-adik pilih ya, silahkan di unmute semua, dinyalakan semua speakernya, semuanya ya. Ada 5 choice, ada 5 pilihan. Kamu silahkan baca satu persatu ya, supaya nggak ketahuan nih siapa di antara 5 ini, nanti jawabnya serentak. Ada 5 kondisi. Ya, ini kondisi yang pertama. Ini kondisi yang kedua. Nanti kamu pilih kamu yang mana setelah saya kasih aba-aba. Ini kondisi ketiga. Ini kondisi keempat. Dan jelas, ini kondisi kelima. Kalau ada yang lebih dari 1, boleh nanti. Saya 1 dan 2, Kak. Nanti saya kasih kode ya. Kita serentak jawabnya. Jadi nggak ketahuan siapa yang 1, siapa yang 2, siapa yang ketiga, siapa yang 4, siapa yang 5. Silahkan saya kasih waktu 3 menit untuk baca. Dimaknai baik-baik. Saya yang mana ya kira-kira ya? Boleh lebih dari 1. Sudah? Kita mulai ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kamu yang mana? 3 dan 4. 3 dan 4, Kak. 4, Kak. Oke, berarti rata-rata 4 ya. 3 atau 4. Nggak ada yang nomor 1 sama nomor 2. Oke. Kabar baik ini sebenarnya. Oke, silakan di-unmute, silakan di-mute-kan lagi. Allah. Bentar ya, lagi ikut Zoom seminar. Oke, boleh di-mute-kan lagi. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, jadi ada 5 kondisi. Ada yang cantik urutan kedua atau ketiga. Buat aku tuh yang paling penting itu isi kepala sama hati. Lagi pula aku nggak perlu nyenengin mata orang kan. Ini saya dulu. Saya dulu begini adik-adik. Jadi bagi saya tuh cantik itu ntar lah urutan kedua ketiga. Bagi saya yang penting itu saya punya kepercayaan diri yang tinggi, saya pinter, yang penting saya punya etika yang bagus, dan ketika saya bisa tampilkan itu ke depan halayak, ketika saya bisa berdiri di stage, saya bisa berdiri juga omong kosong aja lah. Nah itu kira-kira begitu. Dan ternyata di hari-hari ini tuh masih ada yang begitu gitu. Itu saya nggak salahin gitu, nggak salahin. Kenapa? Karena setiap orang juga punya angle atau point of view atau pandangan terhadap dirinya masing-masing. Nggak salah. Tetapi yang saya lihat sepengalaman saya mengalami banyak hal ya di usia saya yang udah di atas kepala 3 ini, ternyata kadang-kadang seperti yang saya bilang di awal tadi, apa yang sudah kita kemas dengan baik, apa yang sudah kita punyai di dalam diri kita,
smart kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, kepiawaian kita dalam public speaking dan segala macam. Tapi ternyata ketika itu isi ya, itu isinya. Tapi ketika itu nggak dibungkus dengan baik, dengan botol yang oke, maka orang lain nggak tertarik melihatnya. Saya kasih analogi yang lain begini. Saya pernah dengar ya salah satu tausiah favorit saya itu dari Agim. Jadi Agim pernah bilang begini, adik-adik pernah lihat botol aqua ya, botol aqua bekas? Pernah. Nah, botol aqua bekas itu ilangin deh mereknya misalnya. Merek aquanya kita cabut atau merek mineralnya plastik itu. Nggak ada harganya sama sekali. Sekarang, kalau itu diisi dengan air comberan, ada yang mau beli nggak? Tidak. Boleh? Nggak ada. Oke. Boleh di spekerin nggak apa-apa ya. Kemudian air comberan itu sekarang kita buang, kita ganti dengan air putih. Ada nggak yang mau beli? Ada. Sekarang air putih itu kita ganti dengan jus. Ada nggak yang mau beli? Ada. Lebih mahal dibeli harga jus atau harga air putih biasa? Jus. Jus. Oke. Kenapa? Karena jus lebih menyegarkan, banyak manfaatnya, mungkin begitu ya. Vitaminnya lebih ada, meskipun ada gulanya juga gitu ya. Nah, kemudian sekarang jus itu kita buang, kita ganti dengan madu murni. Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Jadi kesimpulan kita apa yang kita dapat dari sana? Ya, kesimpulan kita yang kita dapat adalah isi itu penting. Jadi kita dihargai dengan orang lain itu lewat isinya. Tapi sekarang kita balik analoginya. Itu madu, harganya mahal, tetapi dilihat sama orang botol. Botolnya ternyata lecet. Kita sekarang membandingkannya itu apple to apple ya adik-adik, jangan dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita membandingkan ada satu botol madu, ada satu botol madu A, satu botol madu B. Botol madu A ini ternyata lecet-lecet nih botolnya. Tadi kan kita udah dapat nih pemahaman tentang isi ada satu botol yang diisi dengan berbagai macam bentuk, ternyata dihargai berbeda. Ya, tergantung kemanfaatannya, tergantung kualitas isinya. Itu satu hal kita dapat. Sekarang hal yang kedua. Sekarang ada 2 botol madu. Satu botol madu yang lecet-lecet, satu lagi botol madu yang bersih, yang rapi, tersegel dengan baik, kemudian ada labelnya, dikasih komposisinya, kemudian dikasih misalnya expirednya dari segala macam dan dikemas dengan baik. Kamu mau beli yang mana? Yang rapi. Yang B atau yang A? Yang B. Yang B. Yang B. Artinya untuk hal sesederhana itu saja kita bisa milih. 2 hal yang sama ya, yang kita analogikan sama, ternyata kita lebih memilih yang secara tampilan luar itu bagus gitu, kemasannya bagus. Nah, ini bagaimana kalau itu diposisikan dalam posisi diri kita, dalam posisi angle manusia gitu. Sekarang saya tanya sama adik-adik, apple to apple lagi ya. Kenapa saya bilang apple to apple? Karena kadang-kadang kita suka terdistract. Terdistractnya gimana? Yang penting mah wangi, yang penting mah cantik. Itu jilbaban tapi bau, kaos kakinya bau. Ya jangan dibandingkan yang gak jilbaban dengan yang jilbaban. Tentu beda gitu. Yang kita bandingkan sekarang itu teman kita yang pakai jilbab yang A, kemudian yang pakai jilbab yang B gitu. Itu apple to apple. Ya, sama pembandingnya, itu adil, itu fair. Nah, sekarang ada teman kita yang A pakai jilbab. Jilbabnya misalnya warna biru. Dia pakai baju warna misalnya warna nude ya, misalnya warna krem lah misalnya kayak gitu. Kemudian dia pakai di bawahnya itu pakai roknya misalnya warna hijau. Terus kaos kakinya udah 1 minggu nggak dicuci misal ya. Terus pergi ke kampus itu misalnya karena saking buru-burunya terlambat itu akhirnya tuh cuma cuci muka aja sama sikat gigi. Tapi lupa pakai deodoran. Karena nggak mandi, kemarin juga habis dari kegiatan, teman kita juga yang B sama. Tapi atasannya misalnya pakai jilbab atasnya putih, bajunya misalnya warnanya pink, di bawah bawahannya misalnya pakainya yang senada juga. Kemudian kaos kakinya bersih, bau badannya enak gitu. Kamu lebih pilih ketika lagi dalam bus atau dalam angkutan, itu kamu lebih pilih ke teman yang A atau yang B untuk duduk-dekatan? Yang B. Yang B kan. Tentu yang B kan. Ketika itu adik-adik akan lihat nggak, aku nggak mau sama yang B. Aku tuh lebih memilih teman yang pintar dibandingkan teman yang enak doang badannya, baunya misalnya kayak gitu. Kita kepikir itu nggak sih? Kepikir pintarnya seseorang nggak sih pada saat itu? Tidak. Enggak.
Kita nggak kepikir pinternya dia, kita nggak kepikir smartnya dia gitu ya, nggak kepikir saat itu. Yang kita pikirkan saat itu adalah kita nyaman saat berada di angkutan, saat berada di bus, atau saat lagi kerja kelompok, atau lagi nongkrong di kampus, saya nyaman dengan teman saya yang B. Kenapa? Karena enak, orangnya rapi, nggak ngasal, bau badannya juga enak, nggak minimal nggak bau lah gitu. Terus kaos kakinya juga bersih misalnya gitu ya. Kemudian kalau minjem catatan ke dia enak, rapi, orang nggak akan lihat kita dari pinternya dulu gitu. Nah, jadi sampai di sini poin yang mau saya sampaikan, adik-adik nangkep nggak? Nangkep. Nangkep Iya. ya. Jadi sebenarnya adik-adik sama saya itu setuju gitu bahwa kita tampil dengan cantik, tampil dengan menarik. Nanti kita bahas ini poin cantiknya ini ya. Kita samakan frekuensi dulu, cantik yang dimaksud sama Kak Rizky ini cantik yang kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Apa cantiknya kayak misalnya nih kayak apa selebgram kita hari ini misalnya gitu kan, atau seperti aktris-aktris kita hari ini, atau seperti teman-teman bintang-bintang K-pop, teman-teman kayak teman saya aja ya, bintang lewat di muka mereka tuh mungkin tergelincir gitu ya, mungkin kepleset saking licinnya gitu. Cantiknya yang kayak mana sih Kak gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi yang ingin saya samain frekuensinya sama adik-adik itu dulu gitu. Jadi nyamannya kita sama diri kita itu kadang-kadang kita perlu pikirkan juga nasib teman kita ketika sama kita gitu. Jadi nyaman itu harusnya bukan dibuat dalam standar kita, tapi nyaman itu memang betul-betul terminologi nyaman yang menurut kita oke dan menurut orang lain juga oke. Ya. Oke, saya senang sih adik-adik rata-rata di nomor 3, nomor 4 dan 3 dan ada 3 ya, rata-rata di nomor 4 gitu. Nanti kita bahas yang nomor 3-nya. Nih, menurut adik-adik ini cantik nggak? Saya lupa sih namanya dua-duanya ini, entah Maria siapa gitu ya. Yang dua-duanya cantik nggak? Cantik ya? Cantik ya? Ya. Yang pertama ini yang sebelah kiri di layar saya, yang kayak orang bule ini salah satu selebgram Rusia. Jadi dia meninggal dunia, ini baru kejadiannya ya, Agustus kemarin meninggal dunia ketika sedang operasi plastik. Karena kadang-kadang di meja operasi itu ada banyak hal yang nggak bisa kita duga ya, namanya aja sedang diintervensi, kadang-kadang ada masuk udara ke dalam pembuluh darah kita, atau terjadi masalah yang lain, dia punya penyakit bawaan atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kadang-kadang di meja operasi kita nggak pernah bisa duga apa yang terjadi gitu. Nah kemudian ini influencer Cina juga tewas 3 kali operasi plastik dalam hari yang sama gitu. Jadi stres tubuhnya cukup tinggi karena udah berapa kali dibuka. Jangan kira ketika kita sedang dioperasi itu ada stres yang terjadi pada tubuh kita ya. Jadi stres itu bukan cuma masalah psikologis, tapi kepada fisik kita juga ada stresnya gitu. Nah ini juga meninggal dunia gitu. Kedua orang ini meninggal dunianya itu tadi karena ingin operasi plastik gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Kita lihat keduanya ini adalah influencer. Kita tahu bagaimana kehidupan influencer di hari-hari ini ya. Kita seperti yang saya bilang tadi di awal kepada adik-adik bahwa standarisasi kita terhadap fisik seseorang, standarisasi kita terhadap fisik diri kita hari ini, ekspektasi orang lain terhadap diri kita hari ini itu naik levelnya. Tapi sayangnya naiknya level itu hanya sebatas di kulit luar, hanya di permukaan gitu. Jadi orang itu dikatakan oke kalau dia cantik, kalau dia punya skincare yang mahal, kalau dia perawatan setiap bulan misalnya gitu kan, kalau mukanya mulus, kalau mukanya glowing, kalau mukanya putih, kalau berat badannya oke, kalau tubuhnya langsing, kalau tubuhnya ramping, kalau badannya tinggi. Nah hal-hal seperti itu tuh masih ada di hari-hari ini. Bahkan jauh lebih mengerikan lagi. Kita mungkin sering dengar ya di Instagram, dimanapun, karena saya yakin teman-teman punya smartphone, adik-adik punya smartphone, setiap hari bisa akses berita, setiap hari itu ada saja yang kita lihat, ada yang sudah 33 kali operasi plastik, udah operasi, ternyata nggak puas, operasi lagi, bentuk hidungnya ternyata agak miring sedikit, diubah lagi, atau tanam, apa namanya tuh, pasang, apa namanya, benang, kemudian apalagi tuh yang nyambung bulu mata, kemudian nyambung rambut, kemudian macam-macam lah. Ada yang pakai filler, ada yang pakai botox, ada yang macam-macam. Ya, macam-macam sekali yang dilakukan. Kenapa? Tujuannya cuma satu. Itu penilaian diri atau penilaian orang yang kita cari? Penilaian orang. Penilaian orang lain. Penilaian orang lain yang kita cari. Kenapa? Karena kita ingin sekali
udah manusiawi, sudah sunatullah kita itu ingin dihargai orang. Kita itu ingin dihormati orang, kita itu ingin dipuji orang. Ya kan? Dan setiap hari itu ada orang-orang yang berbeda yang untuk dipuji gitu. Nah, kadang-kadang kita ingin eksis, tetap berada di puncak, akhirnya kita mengubah sesuatu yang menurut kita ini udah nggak menarik lagi deh. Padahal menurut orang udah oke, tapi enggak, saya mau yang lebih dari ini karena saya lihat teman saya yang B itu pengikutnya banyak dan dia dapat banyak pujian karena sudah mengubah ini. Saya pengen beli skincare yang begini karena saya lihat teman saya di kampus mukanya glowing banget. Banyak yang suka sama dia, banyak di SMS, banyak yang di WA sama cowok-cowok, banyak yang di DM sama cowok-cowok dan segala macam. Akhirnya standar kita yang tadinya itu hanya di level yang udah oke nih, udah di on the track, tapi karena terpengaruh, karena kita ingin juga mendapatkan hal yang sama, akhirnya kita naikkan standar kita, bukan dinaikkan, justru kita ubah standar kita menjadi hal yang berbeda gitu. Nah, kita ubah standar dalam diri kita, itu pencapaiannya, cara ngedapetinnya, dan pola pikir diri kita juga itu akan berubah. Ketika kita sudah mengubah standar, ketika kita sudah mengubah pakem-pakem, prinsip-prinsip di dalam hidup kita, maka mindset kita, apa yang akan kita lakukan, step berikutnya itu juga akan berubah seiring waktu. Ya. Nah, sekarang ada 2 yang ingin saya tanya ke adik-adik. Adik-adik pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, Bingung ya? dua-duanya. Dua. Oke, silahkan bikin di chat. Adik-adik pilih yang pertama atau yang kedua. Nggak boleh dua-duanya ya. Pilihnya hanya boleh salah satu. Oke, udah mulai banyak nih. 2. Nggak ada yang mau jadi 1, tapi katanya tadi cantik itu penting. Udah mulai goyang nih ya. Iya ya, kan pilihannya cuma 2 ya. Tapi tadi saya milih cantik itu penting gitu. Tapi sekarang pilihannya cuma ada 2, cantik atau terawat gitu. Sekarang saya kasih analogi lagi. Adik-adik, lihat seorang perempuan, misalnya gitu ya. Cantik, mukanya putih, mukanya glowing. Ya, mukanya glowing putih gitu ya. Ketika ketemu di kampus misalnya gitu. Terus tiba-tiba dia nginep nih sama temen ini. Masuk, kalau nginep kan tentu tidur di kamarnya ya. Tentu tidur di kamarnya bareng sama beliau gitu ya. Ternyata pas tidur bareng itu dia bersihin muka nih. Ya kan? Ternyata jerawatnya banyak misalnya gitu. Kemudian ternyata ada beberapa bagian di mukanya itu misalnya noda hitamnya banyak misal gitu ya. Kemudian pas tidur itu ternyata bulu ketiaknya, rambut ketiaknya banyak misalnya gitu. Kemudian bau ketiaknya nggak enak karena kan harus tidur barengan. Misal ya, ini misal. Kemudian juga misalnya pas mau tidur ternyata nggak sikat gigi misalnya gitu. Terus juga spraynya juga baunya udah nggak enak gitu ya. Bantalnya udah bau ileran. Itu cantik nih. Ini cantik nih yang pertama nih gitu. Yang kedua, yang terawat. Kalau yang terawat tidur nih bareng teman kita yang terawat atau nginep di rumahnya yang terawat ini tadi gitu kan. Orangnya biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Manis ya manis, dibilang cantik banget ya biasa-biasa aja gitu. Tapi enak aja ngelihatnya. Enak aja ngelihatnya gitu ya. Kalau pakai baju itu mix and match-nya tuh oke gitu ya. Padahal bajunya nggak mahal gitu kan. Barang-barangnya juga, aksesorisnya juga biasa-biasa aja gitu. Tapi enak aja ngelihatnya. Pakai padu padannya tuh oke gitu. Terus juga kalau misalnya kita lihat kulitnya sehat, padahal dia jarang pakai bedak misalnya gitu kan. Kulitnya sehat gitu kan. Terus pas kita nginep sama dia, kamarnya rapi misalnya gitu kan. Terus baju-bajunya tuh rapi juga di lemarinya, digantungin berdasarkan warna misalnya gitu kan. Atau nggak usah berdasarkan warna tapi rapi misalnya gitu. Terus kamarnya nyaman, terus kamar mandinya oke, bersih gitu ya. Wangi sih enggak, tapi bersih. Wangi mungkin nggak begitu wangi, tapi bersih misalnya gitu. Terus pas kita tidur sama dia, diingetinnya, gosok gigi dulu yuk sebelum tidur, misalnya gitu kan. Terus cuci muka dulu, kemudian juga pas tidur di tempat tidurnya juga bantalnya nggak ada bau-bau yang aneh, misalnya gitu kan. Spraynya juga nggak bikin kita gatel. Kira-kira di antara yang 2 ini adik-adik lebih pilih jadi orang yang mana? Tetap jadi yang kedua atau jadi yang pertama? Yang kedua ya. Jadi maksud kakak adalah kadang-kadang kita itu hanya lihat bungkus luar gitu. Ternyata pas kita lihat lebih telisik lagi ke dalamnya, ternyata cantik dengan terawat itu 2 hal yang berbeda.
Orang yang terawat itu bisa kelihatan cantik, ada auranya di sana gitu. Nah, yang terawat itu nanti kita beda cerita ya. Kita nggak sedang bicara oh terawat dari hati, terawat fisiknya aja, kita nggak bicara itu hari ini. Yang kita bicara itu sekarang secara fisik. Ya, secara fisik dulu. Nah, jadi cantik bisa jadi bukan orang yang terawat. Karena cantik itu yang kita lihat saat itu kan. Kita nggak tahu setelah berhilang di hadapan kita, dia masih akan jadi tetap orang yang cantik nggak di mata kita. Di kamarnya sendiri, di rumahnya sendiri, kita nggak tahu. Tapi ketika kita melihat orang yang terawat, di depan kita dan di belakang kita, orang yang terawat, itu standarnya jelas, terminologinya, definisinya jelas. Terawat itu nggak ada lagi yang lain. Kalau terawat ya udah terawat gitu. Kalau dia terawat, di luarannya juga pasti biasanya, bukan pasti ya, biasanya itu juga akan menampilkan sosok yang menyenangkan untuk dilihat atau enak untuk dilihat. Gitu. Maaf ya, ini agak loadingnya rada lama. Nah, sekarang ini. Mungkin tadi beberapa adik-adik mungkin gak berani jawab. Dari 5 contoh yang kakak lihatkan tadi, ada yang buat saya nggak penting cantik, yang penting itu pinter. Dari 5 yang tadi, contoh tadi, mungkin ada yang nggak berani jawab, mungkin ada yang masih malu untuk jawab, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan kalau yang tadinya ada yang di urutan pertama, bagi kita itu tubuh kita itu kita rawat dengan baik, wajah kita itu kita rawat dengan baik, yang tadinya berpikir itu tidak penting, mudah-mudahan sekarang berpikir itu penting. Nah, sekarang bagaimana hal yang penting itu bisa bukan cuma nih sosialisasi kayak gini ngasih tahu enggak, tapi itu harus diinternalisasi. Internalisasi itu apa sih, Kak? Internalisasi itu dimaknai. Kita tahu, kita lakukan, kita jalankan, dan itu menjadi hal yang kita rutinkan atau yang kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang namanya internalisasi. Yang kita tahu itu kita lakukan dan kita lakukan itu terus-menerus. Nah, itulah namanya internalisasi. Nah, supaya itu bisa kita kerjakan, kita harus punya alasan yang kuat dulu. Ngapain sih saya harus capek-capek untuk merawat diri saya? Kalau kita nggak punya strong reasoningnya, kita nggak punya alasan yang kuat buat itu, kita nggak punya why, kenapa sih saya mesti ngerjain ini? Ketika kita nggak paham ilmunya, kenapa sih saya mesti capek-capek? Tadinya tuh besok tuh misalnya udah beli skincare banyak gitu ya. Kemudian lemari kita rapihin misalnya gitu. Udah mulai mau pakai yang rapi-rapi, biasanya itu cuma bertahan selama 1 minggu. Karena capek sendiri akhirnya udah nggak dikerjain lagi gitu. Tapi ketika kita tahu alasannya apa buat kita, maka itu betul-betul karena kita ngerasa itu bermanfaat, maka itu akan kita jalankan. Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama itu adalah fitrah. Allah sendiri bilang ya, perempuan itu cantik. Rasulullah juga bilang lain itu betul. Tapi kita punya tanggung jawab besar terhadap diri kita sendiri untuk menjaga, untuk mensyukuri apa yang sudah Allah kasih ke kita loh adik-adik. Karena semua yang kita punya ini nanti ya, itu akan ditanya sama Allah. Dan itu baru saya sadari juga dalam beberapa tahun belakangan ini gitu, ketika saya tahu bahwa ini muka saya dikasih mulus nih dulu ya sama Allah. Terus tiba-tiba saya asal pakai kosmetik, tiba-tiba banyak jerawat. Kemudian saya biarkan aja. Itu nanti akan ditanyai sama Allah, kenapa sih kamu saya kasih muka yang mulus dulu, tapi kamu nggak jaga itu akan ditanya. Jadi kita merawat diri kita berpenampilan oke, itu bukan semata-mata untuk memberikan daya tarik buat orang lain, enggak. Tapi merupakan suatu bentuk syukur dan tanggung jawab kita ketika kita diberikan sama Allah seperangkat tubuh yang bagus dan luar biasa seperti saat ini. Lalu yang terakhir apa? Yang ketiga adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekarang, saya mau cerita sama adik-adik. Dulu saya punya wajah yang mulus ya. Maksudnya tuh
bersih, nggak ada jerawat, nggak ada yang apa-apa waktu SMP. Kemudian waktu zaman SMP tahun awal-awal 2000-an itu dulu di TV sering sekali orang mengiklankan iklan apa namanya krim sampai hari ini masih ada sih gitu, krim yang bisa bikin apa namanya itu wajah kita tuh jadi putih seketika dalam waktu 2 minggu kayak gitu-gitu ya. Setelah saya pakai itu apa yang terjadi? Muka saya jadi jerawatan. SMA itu puncaknya, ketika saya kuliah di tahun 1 itu mulai berkurang. Nah, di tahun 1 akhir saya mulai aktif di kegiatan kemahasiswaan, kayak tadi ya di WUSU dan segala macam. Itu kadang-kadang ada ada trainingnya, ada segala macamnya. Itu kadang-kadang saya 1 minggu itu bisa 12 jam latihan dalam 1 minggu. 12 sampai 15 jam latihan. Dan kadang-kadang pulang dari sana tuh kan keringetan. Kadang-kadang karena udah keringetan, akhirnya cuma kecapean, nggak mandi langsung tidur. Entahlah, males lah cuci muka lah, ntar aja lah, besok aja lah gitu kan. Kayaknya juga tadi kan udah sempet wudhu juga, pas mau pulang juga udah kayaknya udah bersih deh gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu muka kita jadi kusem, muka saya jadi kusem dan seterusnya dan seterusnya. Ketika mau menikah, pusing. Kenapa? Mukanya kusem banget. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah belilah ini, belilah itu, dan itu budgetnya nggak 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Andaikan, meskipun nggak boleh berandai-andai ya, andaikan saja dari awal ini saya jaga nih apa yang Allah kasih dari dulu. Itu uang 5 juta, 6 juta itu atau sekian juta itu untuk merawat wajah, untuk memperbaiki apa yang sudah saya rusak. Saya sendiri loh yang rusak itu. Saya rusak itu insya Allah nggak bakal keluar. Makanya kenapa kita harus memulai diri kita sendiri, menginisiasi diri kita sendiri dari sekarang. Untuk merawat diri kita, itu untuk kebaikan diri kita sendiri nantinya gitu. Paham ya sampai sana ya? Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Nah, orang lain dapat efek sampingnya. Karena kita udah sebegini bagus sama diri kita sendiri, pas orang lain ngelihat kita itu hanya efek samping, itu bonus dari apa yang kita lakukan hari ini. Tapi alasan kuat, kenapa kita harus merawat diri kita sendiri, harus peduli dengan penampilan diri kita sendiri ya, itu adalah 3 alasan ini. Nah, terus sekarang gimana caranya Kak? Kita mulai dari mana? Kita mulai dari bersih. Jadi kalau kita mau tampil menarik itu nggak bisa hanya dalam waktu yang sebentar, temporary, nggak bisa. Ya, nanti kalau udah mau habis, kasih waktu saya, kasih kabar ya dek, kasih tahu ya. Mungkin ini sekitar 10 menit lagi. Saya percepat aja. Itu harus bersih dulu. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk cantik, ujuk-ujuk bagus, tapi ternyata jorok. Karena kita banyak temui hal-hal semacam itu di hari-hari ini adik-adik. Kita lihat teman kita cantik, glowing, karena saya juga sering menemukan yang kayak gitu, tapi pas main sama-sama gitu ya, ternyata jorok. Benar-benar jorok. Definisi jorok ini bukan jorok yang, aduh misalnya apa namanya tuh pakai bajunya ketumpahan saus, enggak. Jorok bukan definisi yang kayak gitu. Kadang-kadang bau kakinya nggak enak. Ya, bau badannya benar-benar nggak enak. Kemudian juga kutuan. Kemudian juga ketombean. Kadang-kadang rambutnya 1 minggu nggak dikeramas. Itu betul-betul nggak sedap. Nggak sedap sekali untuk kita rasakan. Jadi makanya harus bersih. Bersih ini definisinya bukan cuman bersih hatinya, tapi secara fisik. Tempat tinggal kita, kamar kosan kita, apa yang kita pakai itu betul-betul harus bersih. Nah, gimana caranya kita bisa bersih kalau misalnya kita punya barang-barang banyak dan nggak kekontrol? Makanya mulai dari sekarang kita ada istilah yang sekarang lagi viral itu ya cluttering. Ya kan? Jadi dipilah-pilah barang-barang kita, mana yang masih berguna, mana yang enggak. Terus juga apa namanya itu ketika kita mau beli sesuatu kita tanya ke diri kita dulu berulang-ulang, kita perlu nggak sih? Kita butuh nggak sih? Kalau nggak butuh hanya sekedar model, karena kalau kita lihat di Instagram, kita lihat di Shopee, kita lihat di Tokopedia segala macam, itu model nggak akan pernah habisnya sampai kiamat kurang 2 hari. Nggak akan pernah habisnya adik-adik. Nah sekarang yang harus kita kontrol itu bukan pasar, bukan market, tapi diri kita sendiri. Nah untuk mulai dari bersih itu, kontrol ke barang-barang kita juga. Makin banyak kita punya barang-barang yang nggak kekontrol sama kita, makin susah kita buat bersih. Ya. Kemudian yang kedua, grooming. Nah ini dia, ini poin intinya di sini, grooming. Grooming itu apa sih Kak? Ini istilah yang kita pakai, kacamatanya bukan kacamata grooming ini untuk pedofil ya, karena ada grooming juga untuk pedofilia, ya, untuk predator seksual. Tapi bukan grooming yang itu. Bukan juga grooming merawat kucing, bukan. Ya, grooming yang ini adalah grooming yang betul-betul merawat diri, mempersiapkan diri dalam konteks ketika kita berpenampilan, mulai dari padu padan baju, mulai dari
aroma badan, mulai dari perawatan diri kita gitu. Nah, grooming ini mesti mahal nggak? Enggak. Makanya saya bikin di situ SNK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Misal, saya pengen pakai baju itu yang proper ketika gini Adik. Misalnya kita mau pergi kuliah atau kayak sekarang deh nge-Zoom. Kan kuliah sekarang daring. Kira-kira menurut adik-adik ketika kita Zoom kuliah pantas nggak kita pakai mukena? Atau sekarang pertanyaannya begini deh, mukena itu bagus atau enggak? Bukan pas Zoom aja, pas sholat mukena itu bagus atau enggak sih kita pakai pas lagi beribadah? Bagus. Tapi ketika itu dipakai untuk Zoom, kuliah bersama dosen kita virtual, itu bagus nggak? Kurang. Bukan kurang, Kurang tidak pas bagus sama banget. sekali. Tidak bagus sama sekali. Kalau ketemu mahasiswa yang pakai mukena itu langsung saya suruh ganti. Biasanya saya chat pribadi atau apa, saya suruh ganti. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan pakaian yang tepat untuk event yang tepat. Nah, grooming itu adalah ngatur ini. Kita berpakaian, kita berpenampilan yang tepat pada kondisi yang tepat. Sekarang, pakai daster itu nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Di rumah kita enak nggak pakai daster? Enak. Enak. Tapi kalau misalnya kita pergi ke masjid doang nih, misalnya dengar kajian, kita pakai daster boleh nggak? Nggak boleh. Ya boleh. Boleh pakai daster, tapi layak atau tidak? Tidak layak. Makanya dari itu di grooming ini kita akan belajar bagaimana kita pakai sesuatu itu yang layak atau enggak. Kita pakai sesuatu itu sesuai dengan tempat, sesuai dengan kondisi. Saya sekarang bicara sama adik-adik nih ya, meskipun daring itu saya betul-betul prepare luar biasa. Kenapa? Karena saya ingin menampilkan diri saya yang terbaik untuk menghargai, untuk menghormati adik-adik yang sudah 1 jam atau 2 jam nungguin saya ngomong. Makanya saya pilih jilbab yang tepat, saya pilih angle yang tepat, saya meskipun ini nggak kelihatan nih sama adik-adik, tapi saya ingin memberikan the best version of me gitu ke adik-adik yang 2 jam atau 1,5 jam ini akan menyimak apa yang saya bilang gitu. Akan dengerin apa yang saya bilang. Kenapa? Karena saya ingin menghargai adik-adik gitu. Ya, jadi kita berpakaian yang oke itu bukan buat cuman untuk diri kita sendiri, tapi bukan supaya dipuji orang lain, tapi kenapa? Karena kita ingin memberikan penghargaan pada orang lain yang melihat kita gitu. Jadi angle-nya dirubah ya, mindset-nya diubah gitu. Posisi kita berpikir itu diubah gitu. Ngapain saya capek-capek beli begini gitu, misalnya kita marah gitu kan. Dipuji juga kagak, ini juga kagak. Bukan, kita bukan ingin dipujinya, tapi kita ingin memberikan penghargaan pada orang. Lu udah merhatiin gue, lu udah berinteraksi ke gue gitu kan. Jadi sekarang gue kasih the best versi dari saya ke lu gitu. Gitu ya, paham ya maksudnya. Kemudian grooming yang lainnya apa? Misalnya contohnya kita madu-madanin baju. Itu jangan dianggap ini loh. Saya itu betul-betul jadi satu pelajaran berharga bagi saya. Jadi ketika saya kuliah dulu waktu masih di Padang, saya pakai jilbab, saya masih ingat banget itu hari apa, kemudian pakai pakaiannya apa gitu ya. Saya pakai jilbab warna marun, kemudian saya pakai tunik warna putih, kemudian saya pakai rok panjang itu warna kafi, warna coklat muda. Di roknya itu ada motif marun, jadi motif batik sedikit banget motifnya warna marun. Jadi saya ambilnya itu marun putih, ada marunnya di rok saya, makanya saya pakai jilbab atasnya itu marun gitu. Saya pikir oke, saya pikir udah proper gitu. Tapi ternyata memang saya ditegur sama senior saya di kampus. Rizky katanya, kamu kok kayak jemuran berjalan ya? Katanya gitu. Itu to the point. Itu langsung jek, itu kayak gitu kan. Kok kayak gitu sih ngomongnya, 1 tahun, 2 tahun, itu masih susah saya lupakan. Tapi hari ini tuh sudah saya tertawakan dan ternyata yang dibilang senior saya hari ini itu benar gitu. Ketika itu diperlihatkan di foto, pas saya lihat foto lama, aduh emang benar-benar nggak cocok dah itu. Itu benar-benar nabrak ngasal gitu. Jadi kadang-kadang itu perlu kita perhatikan juga adik-adik. Dan itu saya nggak akan kasih ilmunya di sini karena saya juga nggak punya ilmu untuk itu. Di YouTube banyak, silahkan cari, di Google banyak bagaimana kita memperhatikan gradasi warna dan segala macam. Lalu apalagi masalah perawatan dan yang lain-lainnya ya. Nah kalau perawatan segala macam mungkin mudah-mudahan nanti adik-adik bisa ngundang teman-teman dokter yang lain untuk merawat diri dari sisi kesehatan reproduksinya. Ya kan banyak tuh yang sering ada masalah keputihan, kemudian ada masalah menstruasinya susah, atau ketika menstruasi itu nyeri banget, atau payudaranya tiba-tiba ada benjolan. Itu yang paling sering saya temukan ketika saya praktek dulu.
payudaranya ada benjolan, kemudian keluar cairan dan segala macam. Mungkin nanti di sesi yang berikutnya itu bisa didiskusikan atau kita bisa belajar sama-sama ya. Itu salah satu bagian dari grooming. Nah, sekarang syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya apa? Yang pertama itu yang sesuai dengan pakem-pakem dalam agama kita. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu itu yang nggak dibolehin sama agama, yang nggak dibolehin sama Allah, yang nggak dibolehin sama Rasulullah. Contohnya yang saya bilang tadi di awal dan yang adik-adik juga sepakati. Apa itu? Misalnya cukur alis. Kita mau kelihatan proper nih, terus kita cukur alis kita itu nggak boleh. Ya, kemudian menyambung bulu mata kita. Ada hadisnya, ya ada hadisnya dari yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Nah, salah satu bentuk rambut apa? Ya mata. Di bulu mata ini, ya rambut mata namanya sebenarnya, bukan bulu mata tapi rambut mata. Rambut mata ini nggak boleh disambung karena Allah nggak bolehin, Rasulullah nggak bolehin. Terus juga grooming apa? Bentuk pakaian kita, cara kita berpakaian. Kita cewek nggak boleh berpakaian seperti laki-laki. Itu saya dulu ya. Saya dulu tuh tomboy sekali gitu. Jadi meskipun pakai jilbab, tapi meskipun pakai rok gitu ya, tapi tomboy gitu. Gayanya tuh kayak kecowok-cowokan. Ternyata Rasulullah nggak ngebolehin. Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, juga laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, gimana-gimananya itu ya silahkanlah teman-teman cari, karena saya bukan kepakihan saya di sana, silahkan cari ustadz-ustadznya. Ya, jadi pakem-pakem yang semacam itu. Kemudian apalagi selain yang dihalalin sama agama kita, sama Rasulullah, sama Allah, ya, yang dibolehin, yang baik, yang toyib. Misal nih, kamu pakai bedak, bagus nggak? Bagus, tapi bahannya baik nggak buat kamu? Pakai skincare, murah kok Kak, iya murah, bagus nggak? Bagus, tapi baik nggak buat kita? Baiknya maksudnya gimana Kak? Ternyata di dalam skincare itu ada merkurinya misalnya. Kamu kelihatan putih, kamu kelihatan glowing, kamu kelihatan oke, tapi ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ada efek samping dari merkuri yang ada di dalam bahan tersebut. Misalnya itu ya contohnya. Kemudian teratur. Nah kalau kita bersih, kalau kita sudah punya, kita mau jadi apa sih? Kita mau bikin frame diri kita tuh seperti apa sih? Yaitu tadi salah satunya menteraturkan diri. Mustahil kita bisa tampil dengan rapi, tampil dengan baik ketika kita berantakan. Baju untuk kuliah jam 7 misalnya gitu kan, ternyata baru kita cuci malamnya misalnya gitu. Kita memang mau pakainya itu tapi baru kita cuci malamnya misalnya gitu kan. Terus baju kita bertumpuk-tumpuk misalnya gitu. Barang-barang kita bertumpuk-tumpuk gak kita atur. Kita bangun semau kita, kemudian kita bangun tidur semau kita, tidur juga semau kita, nonton semau kita, belajar semau kita. Mustahil kita bisa menampilkan versi terbaik dari diri kita. Jadi kunci ketiga apa? Teratur. Ya. Kemudian kita bijak mengelola keuangan. Ingat pesan saya adik-adik, boleh tampil dengan baik. Tapi ingat, tampil dengan baik, tampil dengan rapi, tampil dengan indah, itu tidak identik dengan mahal. Kamu punya uang jajan, kita punya uang jajan dikasih sama orang tua misalnya dalam 1 bulan 500.000. Ya, maka itu sudah harus kita kita rinci. Saya punya buku yang khusus untuk keuangan diri saya sendiri. Misalnya misalnya adik-adik punya spare uang untuk infak misalnya 20.000 dalam sebulan misal ya, artinya 480.000-nya itulah untuk adik-adik, tapi saya harus nabung juga Kak. Oke, 50.000 saya harus nabung sebulan, berarti 430.000 lah yang akan adik-adik kelola untuk hidup adik-adik 1 bulan ke depan, termasuk dalam peralatan pribadi, makan, fotokopian, segala macam. Ya, jadi jangan pernah memaksakan diri kita sendiri untuk tampil indah, untuk tampil baik, tapi kita bikin kantong kita robek. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terbiasa untuk berhutang. Ya, berhutang itu di awal dari hal-hal semacam ini. Kita nggak pintar mengelola keuangan kita sendiri. Maunya kita tampil oke, maunya kita begini, maunya kita begini. Tapi apa yang terjadi? 80% keuangan kita beliin sama bedak misalnya atau yang lain-lain gitu. Akhirnya apa? Ya itu, mulai belajar untuk berhutang. Sekali ketakutan kita berhutang, kemudian mulai berani, akhirnya kita tagih dan seterusnya kayak begitu. Ya. Kemudian ini rasanya yang terakhir ya, kita bijak mengikuti sosial media. Saya sekarang sedang memfilter semua orang-orang yang memfollow saya di Instagram dan yang saya follow. Kenapa? Karena di media sosial itu mereka punya algoritmanya kan, apa yang teman kita sukai, yang mereka like, itu biasanya akan muncul di beranda kita. Saya pernah heran, kok ini selebgram yang seksi-seksi kayak gini sering banget sih muncul di beranda saya misalnya gitu ya, atau di pencarian search engine saya gitu ya. Itu ternyata sepupu saya melike, teman saya melike, mutual friend saya melike gitu ya. Jadi apa yang jangankan yang kita lihat ya, yang teman kita sukai aja itu masuk ke beranda kita.
Apa yang terjadi? Kita kepo. Apa yang setelah kita kepo, kita ikutin itu orang, kita follow. Apa yang terjadi besok-besoknya muncul lagi. Akhirnya apa? Oh, ternyata cantik ini begini ya. Ternyata oke itu begini ya. Ternyata ini keren ya. Ini keren ya. Apa yang terjadi? Akhirnya hidup kita hanya di sana aja. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Ya. Karena itu yang saya rasakan. Makanya di hari-hari ini saya mulai memfilter yang saya follow siapa dan orang-orang yang memfollow saya juga siapa. Itu sedang saya kurangi, sedang saya remove satu persatu gitu. Ya. Kemudian apa yang kita baca itu yang kita konsumsi setiap hari itu yang kita baca itu di media sosial itu akan mempengaruhi mindset adik-adik. Adik-adik senang belajar bagaimana trik membuat skripsi yang bagus. Adik-adik belajar bagaimana tampil dengan rapi, bijak, mempelajari bagaimana tips mengelola keuangan bagi mahasiswa misalnya begitu ya. Itu yang kita baca sekali, besoknya muncul lagi itu, besoknya muncul lagi itu. Tapi sekali kita kepleset, munculnya juga yang beda. Dan biasanya kita penasaran kan kalau di media sosial, biasanya kita akan ngikutin itu terus meskipun kita nggak follow. Tapi kita akan cari berita-berita itu terus. Ya, jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita ikutin. Sekiranya itu tidak memberikan manfaat apapun buat kita, unfollow aja. Ya. Nah, yang terakhir, ya seperti hadis Nabi yang saya ingat itu ya, kenapa saya letakkan doa ini paling terakhir? Karena ini yang paling penting. Sama seperti ada kan Nabi pernah bilang begini kan, kalau ketika kita laki-laki memilih perempuan itu dilihat dari 4 perkara. Pertama dia dari rupanya, kedua dilihat dari hartanya, kemudian dilihat dari kedudukannya. Lalu tapi di antara semua itu yang sebaik-baik perempuan adalah yang dilihat dari agamanya. Makanya saya letakkan doa ini di tempat yang paling terakhir. Kenapa? Karena ini yang paling utama. Kita nggak bisa bikin orang lain tertarik ke kita. Kenapa? Karena kamu melihat saya, Kak Rizky itu orangnya menarik ya, itu menurut kamu. Belum tentu menurut orang lain. Artinya apa? Itu adalah penilaian yang sangat subjektif. Penilaian yang sangat subjektif itu asalnya dari hati adik-adik. Dan siapa yang bisa membolak-balikan hati, yang menggenggam hati, yang bisa memberikan penilaian baik kita dari manusia itu hanya Allah. Dan bagaimana kita ingin Allah memberikan kita itu, maka lewat apa? Lewat doa. Apa doanya? Ini yang sering kita baca ketika kita bercermin. Hafalkan doa ini ya. Silakan nonton tuh di channelnya Dr. Aisyah Dahlan. Ternyata doa ini sangat mempengaruhi persarafan sistem organ di tubuh kita. Karena apapun doanya, itu ketika dijalankan dengan kesungguhan, itu betul-betul ngefek ke seluruh anggota badan kita dan seluruh organ tubuh kita gitu. Ya. Udah hafal kan doa ini kan? Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi take home message-nya apa adik-adik? Apa yang kita lakukan itu untuk memperindah diri itu sebenarnya sangat dianjurkan. Tapi yang penting harus sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya apa? Allah ridho. Kalau Allah ridho, jabanin dah. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak usah. Taunya Allah ridho atau enggak, ya udah yang sesuai pakem yang dikasih tahu Nabi aja. Kalau Nabi bilang boleh, ya boleh. Kalau Nabi bilang nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Terus baiknya akhlak kita, terawatnya diri kita, indahnya penampilan kita itu nggak bisa dipisah-pisah. Itu satu kesatuan. Ya, tetapi semuanya itu sebaiknya memang betul-betul kita niatin dalam bentuk ketakwaan kita sama Allah, ketakwaan kita kepatuhan kita dan rasa ingin memperlihatkan sisi terbaik kita bagi keluarga, bagi teman, terutama yang sudah menikah buat suaminya, ya. Kemudian mengutamakan keridhaan Allah, itu biasanya kalau Allah sudah ridho, Allah akan bikin orang lain juga ridho kepada kita. Tapi ketika yang kita cari adalah keridhoannya manusia, kita cari penilaiannya manusia, maka jangan sampai kecewa. Allah biasanya nggak akan kabulin itu gitu. Jadi dibikin aja orang nggak tertarik, dibikin aja orang nggak orang nggak terkesima, orang nggak terkesan, gitu ya kira-kira. Itu aja dari saya. Banyak maaf, saya tutup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Semoga bermanfaat ya adik-adik dan bisa sama-sama menjadi oleh-oleh pulang di malam hari ini buat kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizky ya. Kak Rizky banyak banget hal yang bisa kita ambil dari penyampaian Kak Rizky tadi. Oke teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin tanyakan atau ingin didiskusikan, boleh sekali. Silakan kepada teman-teman, boleh di lewat chat ataupun raise hand. Di sini, silakan teman-teman. Ada yang bertanya? Baik, Kak Nadia izin mau bertanya. Oh iya, silakan Kak Dinda. Baik, terima kasih pertama-tama untuk Kak Rizky atas penyampaian materinya. Masya Allah, sebenarnya terdapat banyak insight baru ya, untuk saya pribadi khususnya. Jadi saya mau tanya, kalau dari saya pribadi gitu, untuk
misalnya menggunakan make up itu masih tidak pede gitu. Jadi beberapa hal misalnya dalam suatu agenda tertentu, contohnya saja seperti perpisahan, wisuda gitu. Ketika orang lain menggunakan make up, terus saya merasa tidak pede untuk menggunakan make up tersebut. Apakah itu termasuk saya salah kondisi gitu, Kak? Apakah sebenarnya sesuai sama syariat, misalnya tidak boleh tabaruj dan lain-lain, tapi untuk misalnya untuk bermakeup tipis dan lain-lain itu saya masih tidak pede. Apakah itu dalam kondisi seperti itu, apakah saya salah kondisi gitu, Kak, jika tidak menggunakan makeup? Terima kasih. Oke. Gimana, Kak? Langsung dijawab atau kita tampung dulu nih, Kak Rizky? Boleh kalau mau langsung Oke, dijawab nggak silakan, apa-apa. Kak Rizky. Ya. Kayak yang kakak bilang tadi ya, setiap orang itu punya persepsi terhadap sesuatu dan itu nggak bisa disalahin. Ya, kenapa? Banyak hal yang bisa ngebentuk persepsi seseorang terhadap dirinya. Itu banyak hal, mulai dari lingkungannya, apa yang dia baca, apa yang dia yakini gitu kan, apa yang dia percayai gitu. Dan itu bukan suatu kesalahan Dinda ya. Dinda nggak perlu merasa ih kayaknya gue salah ya. Tapi meskipun orang lain bilang itu nggak salah, kita nggak apa ya, nggak boleh juga terus-terusan saya nyamannya begini gitu. Saya nyamannya begini ya, sebodoh teing lah kalau orang mau mikirnya gimana, orang mau mikir apa tentang saya. Tapi yang harus kita apa namanya tuh, yang harus kita lakukan ketika kita misalnya kayak wisuda. Menurut Dinda, ketika Dinda misalnya ini jawab di dalam hati diri kita sendiri dan hati kita sendiri aja gitu. Ketika Dinda pakai sesuatu untuk wisuda, ada kok orang yang ketika dia wisuda atau di hari-hari besar itu nggak make upan dan dia kelihatan oke, dan itu bukan big deal gitu. Itu bukan masalah besar, nggak pakai make up itu nggak masalah besar, Din. Ya, itu bukan hal yang, ih apa sih orang itu kok hari-hari kayak gini nggak pakai make up? Iya nggak masalah gitu. Asalkan pada saat itu juga apa namanya tuh, misal nih ya, saya pede kok Kak, Dindanya pede kok Kak, oke Dinda pede. Terus ketika keluarga ngelihat misalnya, Dinda udah menikah ya? Belum. 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 Misalnya keluarga nih, misalnya ibu sama ayah, Dinda jangan apa namanya, jangan polos-polos amat lah gitu. Seenggaknya ya pakai bedak dikit supaya nggak kelihatan pucat. Ya nggak apa-apa, udah pakai bedak dikit aja supaya nggak kelihatan pucat. Jadi begini, maksud kakak tadi bilang ketika kita grooming, yang layak itu adalah gini. Standar layak itu sebenarnya ada. Jadi nggak ada. Ah, orang kan standar layaknya beda-beda. Enggak. Dalam setiap tempat itu standar layaknya ada. Wisuda itu sejak kapan di wisuda itu standar layaknya dalam make upan? Nggak ada standar wisuda make upan. Ya, standar wisuda yang layak itu adalah pakai baju toga. Kalau disuruh pakai kebaya kita pakai kebaya. Kalau disuruh pakai baju bebas ya kita pakai baju bebas. Tapi untuk acara formal, kependidikan, akademik, mungkin nggak kita di situ pakai baju yang hanya pakai kaos. Karena udah pakai toga nih, kita pakai kaos terus kita pakai celana. Rasanya nggak mungkin ya. Nah, jadi standar layak untuk kondisi setiap event, setiap kondisi itu ada. Ya. Misal nih, nikah, standar nikah itu sebenarnya pakai makeup nggak? Nggak apa-apa buat yang nggak nikah, yang belum nikah juga nggak apa-apa. Menurut adik-adik, kalau nikah itu standar nikah itu pakai makeup atau enggak? Seharusnya sih enggak, Kak ya. Enggak, bukan kita nggak bicara sekarang, bukan bicara tabarus atau enggak tabarus, tapi kita bicara tentang make up. Make up itu kan maksudnya kan, misalnya kita jerawatan, terus ketika kita nikah itu kita pakai bedak secukupnya supaya jerawat kita nih nggak kelihatan atau muka kita ada yang kurang enak dilihat, kita tutupin sedikit misalnya kayak gitu. Itu definisi make up yang kakak maksudkan, bukan yang untuk tabarus ya, untuk yang berlebih-lebihan enggak. Kira-kira ketika menikah kita berpenampilan proper itu salah satunya dengan make up, meskipun make up paling sederhana sekalipun, itu masuk standar, itu masuk kategori layak atau enggak ketika pernikahan? Layak. Layak. Artinya apa yang menjadi layak itu distandarkan pada kondisi. Ketika kita wisuda nih contohnya ya, ketika kita wisuda itu enggak ada standar layaknya harus make upan. Jadi apa yang Dinda yakini selama itu ya monggo jalan terus, nggak apa-apa gitu. Tapi hanya sekadar untuk terlihat supaya nggak pucet misalnya gitu kan, terlihat segar ya,
terlihat benar-benar seperti seorang sarjana yang baru lulus, wajah bahagianya kelihatan, dengan sentuhan sedikit misalnya dikasih bedak dikit, misalnya kayak gitu kan, pakai sabun yang rada wangi, oke nggak pakai parfum karena memang kita nggak boleh pakai parfum kan ya, yang betul-betul sampai bikin orang lain kecium. Kenapa? Karena bisa menarik syahwat laki-laki, misalnya kayak gitu. Ya itu enggak gitu. Jadi makeup yang kakak masuk itu ya di sini, makanya tadi kakak bilang, ketika di awal grooming, itu syarat dan ketentuan berlaku. Rasulullah bilang apa? Boleh nggak perempuan tabaruj? Nggak boleh, makanya itu nggak boleh. Definisi tabaruj itu yang bagaimana? Silahkan lihat di kajian-kajian yang ada ustadz-ustadz yang udah ngejelasin. Tabaruj itu maksudnya masuk kategori yang mana aja. Ya, nih kakak aja nih, kakak udah nikah ya. Kakak kalau keluar rumah, misalnya mau pergi nih sama suami, itu kakak pakai bedak. Kakak tanya dulu sama suami kakak. Ini boleh nggak pakai kayak gini? Kalau suami kakak bilang enggak, maka itu kakak nggak akan pakai. Misal kakak nggak pakai bedanya biasanya cuma beda tabur biasa sih, kadang beda bayi, kadang beda apa, misalnya gitu pergi keluar rumah ya. Kok mukanya pucat amat nih? Ya udah pakai beda. Gitu. Ya, jadi ingat standar kita terhadap sesuatu itu dilihat dari tempatnya. Nih misal nih kakak jadi speaker di atas podium ngomong di antara ratusan orang misalnya kayak gitu. Ketika jadi speaker itu yang dilihat penampilannya itu adalah pakai baju formal, pakai make up, pakai sepatu, pakai baju formal, pakai sepatu yang oke, pakai baju formal yang oke, atau pakai make upnya yang dilihat. Cuman dua nih pilihannya, pakai baju formal yang bagus, yang proper, yang layak, pakai sepatu nih di hadapan orang banyak nih, ada guru besar, ada dokter, ada macam-macam pakaiannya, betul. Bukan make upnya, karena orang nggak fokus ke sana. Tapi yang menunjang pakaian kita pada saat itu adalah mungkin nggak kakak nggak mandi, mungkin nggak kakak nggak cuci muka, mungkin nggak masih ada belekannya, nggak mungkin kan? Gitu. Jadi ingat tadi take home message kita itu yang utamanya. Kita boleh mau pakai apa aja ya, tapi harus betul-betul sesuai dengan yang sudah digariskan, sesuai yang sudah dikasih pakemnya sama Rasulullah, yang sudah dibolehkan sama Allah. Kalau nggak masuk kategori itu, mau seoke apapun selesai, nggak boleh dipakai. Itu intinya. Kita boleh bereksplor mau pakai baju yang begini, yang harga yang oke. Misalnya kita punya kemampuan beli baju 1 juta, kita misalnya punya penghasilan 50 juta. Saya pengen pakai baju harga 1 juta, boleh. Asalkan apa? Nggak membentuk badan. Kan itu. Kan itu tuh. Pakemnya ada, untuk pakaian ada pakem. Untuk muka ada pakem. Untuk bau badan nih misalnya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Untuk perempuan itu parfumnya harus yang begini, begini, begini kata Nabi. Ya kan? Itu yang kita pakai gitu. Ya, jadi kakak ngerti maksud Dinda tadi, tapi ketika wisuda itu makeup itu nggak jadi standar kelayakan, Din. Tapi yang jadi standar kelayakan kita saat itu berpakaian yang proper atau enggak, layak atau enggak, gitu ya. Ini buat adik-adik juga nih yang mau menikah dan yang lain-lain. Kakak pesan ya nanti kalau mau menikah, kalau bisa itu juga udah kong kaling kong juga sama calon suami. Kakak punya cerita sedikit menarik ya. Jadi waktu mau menikah dulu, itu kan akan nikah ya. Ini hanya ingin kasih gambaran aja bahwa kadang-kadang itu memang susah untuk mempertahankan apa yang kita yakini. Jadi kakak udah pesan nih sama yang perias pengantinnya, gak boleh cukur alis ya, kemudian gak boleh pakai bulu mata palsu gitu. Ketika akad nikah kan cuma sederhana tuh, ya sederhana tuh. Kalau sederhana kan berarti nggak pakai makeup yang cetar gitu ya. Ya namanya sederhana, cuma pakai kebaya gitu kan, pakai kebaya putih segala macam. Makeupnya disesuaiin, berarti makeupnya yang simple, yang tipis kayak gitu ya. Ya otomatis kan nggak pakai bulu mata. Itu kan belum punya suami ya, belum sah nih jadi suami. Setelah nikah, akad nikah selesai, kan bilang sama suami. Ini salah satu cara strateginya tuh begitu. Kakak bilang sama suami kakak. Kakak bilang gimana? Mas nanti kalau misalnya make up untuk resepsi, tolong bilang ke yang make up itu jangan pakai bulu mata palsu. Kalau aku yang bilang itu pasti rame-rame nih nanti keluarga, nggak apa-apa, nanti nggak cetar, nanti nggak ini, nanti nggak ini, nanti nggak manglingi, nanti nggak begini, nanti nggak begini. Tapi kalau suami yang bilang nggak boleh, nggak ada cerita. Orang lain juga pasti nggak boleh. Ya kan ridhonya suami ridhonya Allah ya, orang lain pasti ya udahlah nggak boleh sama suaminya gitu kan.
Ya udah kong kaling kong sama suami akhirnya. Ya udah pas besoknya mau resepsi, mau dipakein bulu mata palsu, suami bilang jangan pakai bulu mata palsu ya Mbak. Nanti nggak cetar Om, nanti nggak begini Om, nggak apa-apa. Istri saya mah udah cantik digituin sama suami saya. Nggak pakai bulu mata palsu pun juga udah apa namanya MUA-nya itu nggak jadi pakai bulu mata palsu, terus nggak jadi cukur alis. Nah kayak gitu-gitu. Ya kadang-kadang kita butuh teman untuk kong-kalingkong hal-hal semacam itu ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Paham sampai sana ya Din ya? Kira-kira pesan kakak kesampe ya? Sampai Kak, Masya Allah. Oke. Terima kasih banyak Kak. Sami-sami. Ya, gitu ya Kak Dinda ya, sudah terjawab. Insya Allah terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya nih Kak Rizky ada di kolom chat dari Kak Oh iya. Revi, gitu ya. Mau dibacain atau saya bacain Boleh aja kali kakak ya? aja yang baca ya. Boleh nggak apa-apa? Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Fevi. Iya, salam kenal juga. Izin bertanya. Gini, ini pendapat kakak ya, karena yang ditanyain kakak. Kakak pernah dengar gini, ada salah satu ustadz pernah bilang gini, hal-hal apapun yang bikin kita risih, itu biasanya hal-hal yang salah. Hal-hal apapun yang bikin hati kita nggak tenang, itu biasanya ada sesuatu yang salah di sana gitu. Tapi kakak nggak bilang apa yang tadi Fepi yang nanya ya, apa yang Fepi lakukan itu maksudnya yang niatnya itu nggak salah untuk apresiasi diri rumah nih. Ketika kita udah keluar rumah, terus pakaian kita nih udah oke dalam artian tuh misalnya gitu kan, jilbabnya juga udah rapi misalnya gitu, bagian-bagian tubuh kita yang harusnya ditutup udah kita tutup misalnya gitu kan, tapi kok kita masih risih ya, rasa-rasa diperhatiin orang, dan ternyata itu risihnya itu nggak cuma semenit 2 menit, sampai kita sepanjang jalan, terus kita pulang lagi juga misalnya di angkutan, di mana-mana kita masih risih, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Kenapa? Biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang benar, Allah akan kasih kita tenang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang agak miring aja dikit tuh, biasanya Allah kasih nggak tenang. Nah, ada salah satu ustadz juga yang bilang, dan ini kakak yakini betul ya dalam hati, bahkan di hari-hari ini. Dulu sering posting di sosial media tentang keluarga, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Tapi suatu hari kakak pernah ditegur nih sama suami gitu ya. Umi kenapa sih sering banget posting tentang ini? Orang juga banyak kok posting tentang mereka mesra sama pasangannya, begini ini, terus bikin ini, terus gini, terus gini, terus gini. Oke, nggak dilarang waktu itu. Tapi kemudian suami kakak bilang gini, coba deh ditanya lagi, kenapa sih posting? Akhirnya kakak ambil pause sebentar, take a break gitu ya, nge-pause diri dulu. Ini udah siap nih, udah foto kita udah yang terbaik nih. Mau diposting. Ini ngapain sih gue posting ini ya? Nanti hati kita jawab. Hati kita kan kita dialog nih sama hati kita. Kira-kira kalau posting ini oke nggak? Bagus kok, kan niatnya buat ini, buat ini, buat ini. Kamu yakin buat ini? Iya yakin. Tapi kenapa foto yang ini yang kamu lihatin? Ya karena ini. Ya kalau memang niatnya bagus, ya fotonya yang biasa-biasa aja. Kenapa harus yang pakai yang ini, kenapa harus pakai baju yang ini, kenapa harus presisi, kenapa harus ini, kenapa harus ini. Akhirnya hati sendiri yang ngejawab. Apa? Artinya hati kita yang ngejawab bahwa sebenarnya kita posting itu, misalnya kakak ya, kakak posting itu sebenarnya niatnya bukan untuk kebaikan, tapi ingin memperlihatkan, oh iya si Rizky itu sedang bukan kegiatan, si Rizky itu sedang dalam kondisi yang begini, tapi gambarnya bagus ya. Sekarang ininya oke ya, lipstiknya oke ya, ininya oke ya, jilbabnya oke ya. Jadi lebih ke arah sana yang diinginkan dicari gitu. Makanya ketika Fevi tanya tadi yang pertanyaan, kok bisa risih ya Kak? Salah nggak? Kalau niatnya nggak salah insya Allah Feb. Tapi ketika kita ingin menampilkan versi terbaik dari diri kita, coba ditanya ulang deh pas mau keluar rumah. Ada yang salah nggak? Misal, bedak, saya nggak pakai bedak. Alis, iya sih pakai alis dikit. Apa namanya, boleh deh ini pakai alis dikit misalnya gitu kan, tapi kok nggak nyaman ya pakai alis, kok nggak nyaman ya pakai ini, kok berarti ada yang sesuatu yang salah di sana ya. Jadi kalau untuk niat menampilkan yang terbaik dari kita itu boleh gitu, tapi kalau ternyata itu membuat kita risih, ajak dialog hatinya, kira-kira yang salah ini di mana ya, kira-kira yang bikin saya risih ini apa ya gitu.
Nah, itu biasanya tuh akan ketemu jawabannya di sana gitu. Tapi niat kita untuk menampilkan yang terbaik dari diri kita sendiri itu sebenarnya nggak pernah salah. Tapi ingat, kadang-kadang setan juga nunggangin niat baik kita itu. Kan saya inginnya menampilkan yang bagus, iya. Tapi kadang-kadang kita nggak sengaja aja, kadang-kadang keserempet di sana gitu. Justru kadang-kadangnya itu keseleonya di sana gitu ya. Oke, mungkin itu dari kakak ya, Feb. Mudah-mudahan bisa ngebantu jawab apa yang Febi tanyakan tadi. Terima kasih banyak, Kak. Oh iya, ini bagus nih pertanyaannya. Gimana caranya kita merawat area-area vital seperti area selangkangan dan lainnya? Oh, ini bukan pertanyaan bukan pertanyaan tabu, Adik-adik. Justru ini harus kita ketahui bersama. Ini yang justru penting banget. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan di sesi berikutnya ada pembahasan lebih dalam lagi untuk ini. Karena saya sering sekali ketemu adik-adik di usia adik-adik sekarang ya, 20 tahunan, 18 tahunan. Itu banyak yang nggak tahu loh apa saja yang nggak boleh dipakai di area kewanitaannya. Misal nih ya, contohnya yang harus kita jaga itu keputihan. Kak, keputihannya emang nggak normal ya? Ada keputihan yang normal, yang fisiologis, ada yang enggak. Terus kita tahu keputihan kita itu normal atau fisiologis itu dari mana, Kak? Dari waktu dan dari bentuk. Ya, kalau dari waktu biasanya mendekati haid, mendekati menstruasi, itu biasanya keputihan kita biasanya muncul lebih banyak. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi begitu keputihan kita muncul itu disertai dengan rasa gatal, ya, warnanya kuning, kental seperti butiran nasi, dan seiring berjalannya waktu itu makin lama makin jadi hijau, itu sudah jadi warning sign, itu harus segera berobat. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk merawat itu salah satunya dengan mengenali gejala apa yang ada di area kewanitaan kita ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Apa yang boleh kita pakai dan yang nggak boleh kita pakai. Jadi kebanyakan dari adik-adik itu dan saya juga pernah ya, karena saking ingin merawat area kewanitaannya, makanya itu supaya wangi, supaya bersih dikasih sabun sirih yang sering dijual sama orang, kan lebih wangi tuh. Ternyata itu yang menjadi trigger keputihan, bahkan keputihannya itu keputihan yang patologis, keputihan yang abnormal. Kok bisa begitu sih, Kak? Nah, di vagina kita itu, di area kewanitaan kita itu udah Allah ciptakan satu sistem yang sangat bagus untuk melindungi diri kita sendiri, ya. Dinda mungkin udah tahu ya, Din. Nah, di situ ada organisme-organisme yang Allah ciptakan untuk menjaga pH atau tingkat keasaman vagina kita itu tetap di level asam. Kenapa? Karena beberapa bakteri, beberapa kuman itu nggak tahan sama asam. Coba Dede perhatikan, anus kita dekat nggak sama vagina? Kita biasanya buang air besar dari mana? Dari anus kan? Di kotoran kita itu, di feses kita itu biasanya ada kuman kan? Escherichia coli namanya. Itu sangat mungkin sekali si E. coli ini mampir ke vagina kita. Tapi karena Allah ciptakan satu sistem yang luar biasa untuk melindungi vagina kita supaya nggak terinfeksi, maka dibuatlah vagina kita itu seasam mungkin. Nah, ketika kita bersihkan vagina kita dengan cairan pembersih kewanitaan yang sekarang banyak beredar di pasaran, ya, yang seperti daun sirih dan segala macam itu, atau biasanya ada juga yang tradisional pakai daun sirihnya itu direbus, air sirihnya itu dicebokkan ke area kewanitaan. Itu dalam 3-4 hari biasanya udah putihan tuh. Kenapa? Karena ada Bacteroides yang tinggal di sana. Organisme namanya Bacteroides, dia tinggal di sana itu mati. Dia ini yang ngejaga pH vagina kita tuh tetap asam. Jadi supaya tetap bersih gimana, Kak? Satu, ganti pakaian dalamnya. Meskipun kamu nggak mandi, pakaian dalamnya tetap diganti. Paling tidak sehari itu 2-3 kali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika habis buang, itu yang ketiga. Yang keempat, ketika habis buang air kecil, itu sebisa mungkin jangan langsung pakai pakaian dalamnya. Bawa tisu untuk mengeringkan. Ya, untuk mengeringkan, habis itu langsung dibuang. Begitu kering baru dipakai pakaian dalamnya, underwear atau celana dalamnya. Kenapa? Karena kalau begitu langsung dipakai, basah kan? Ada bagian-bagian yang basah. Bagian yang basah itu jadi lembab. Area selangkangan kita, area lipat paha ya, kalau saya bilangnya lipat paha, area lipat paha kita itu area yang sangat lembab. Kuman ada di situ, ya kan? Keringat ada di situ, dicampur lagi dengan kelembapan dari pakaian dalam kita. Itu luar biasa jadinya di sana.
sarangnya kotor di sana jadinya. Ya, itu yang keempat. Lalu yang kelima apa? Begitu ada gejala-gejala yang tidak mengenakan di area perut bawah, ya, itu jangan ditunggu dulu sampai berbulan-bulan, terus jangan konsultasi sama orang yang tidak tepat. Kenapa? Tahu-taunya ternyata di situ ada kista misalnya. Ya. Tahu-taunya nanti di sana ada misalnya infeksi saluran kencing yang udah naik sampai ke atas, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan dibiarkan. Begitu ada keluhan, itu berarti udah ada tanda bahwa tubuh kita lagi nggak baik-baik aja. Ya, jadi jangan dibiarkan. Nah, jadi itu caranya merawat ya. Tadi yang nanya siapa? Yang nanya Aisyah. Gitu kira-kira ya Aisyah, cara-cara kita ngerawat. Nanti mudah-mudahan saya berharap di teman tumbuh itu bisa ada sesi khusus untuk membahas tentang itu karena area kewanitaan kita itu, area reproduksi kita itu bukan hanya area vagina. Kita punya 2 area reproduksi yaitu payudara dan area reproduksi yang di bawah. Nah, dua-duanya itu harus dijaga. Ya, kebanyakan yang datang ke saya itu rata-rata kalau datang itu udah panik. Ada benjolan dikit di payudaranya, panik. Ada ini dikit, panik gitu. Ya, panik sih wajar. Tapi kalau misalnya diarahkan dengan betul, dikasih tahu yang benar, biasanya udah tahu nih, oh ini ternyata nggak apa-apa benjolannya. Oh ternyata nyeri yang ini nggak masalah. Oh ini ternyata normal, kayak gitu-gitu. Ya, saya kira itu ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Ya, ini dok, sebelumnya ternyata ada pertanyaan juga di atasnya dari Kak Irfa Lutfia. Irfa. Jadi izin bertanya, Oh iya. bagaimana cara kita untuk menegur teman kita yang mungkin maaf kurang terawat, misal badannya sedikit bau, dan juga mengingatkan teman kita agar lebih merawat dirinya. Ya, ini bagian paling sulit, Pak. Ya, Irfa yang nanya tadi, ini bagian paling sulit. Saya ngerasain itu. Jadi saya dulu punya teman, ya, saya punya teman. Saya punya teman, gitu. Saya punya teman saya A dan B. Ya, teman saya yang A ini sangat suka ngerawat diri. Emang nggak berlebihan, tapi masih proper lah gitu. Mandinya teratur gitu ya. Kami sempat tinggal satu rumah bareng-bareng waktu kuliah. Terus beliau ini ternyata ikut salah satu brand kosmetik di mana brand kosmetik itu memang membantu kita memulihkan warna di sekitar area selangkangan. Area-area lipat di badan, lipatan di tubuh kita itu yang bisa menimbulkan warna yang lebih hitam atau hiperpigmentasi kalau istilahnya itu. Misalnya di ketiak lebih hitam misalnya gitu ya, atau dilipat payudara lebih hitam, atau dilipat paha lebih hitam, atau dilipat area lutut itu lebih hitam, atau di siku lebih hitam. Jadi ada brand kosmetik yang bisa, memang nggak mahal harganya, bisa ngebantu untuk memulihkan warnanya itu menjadi warna sekitar. Dan bahannya aman. Ya, bahannya aman. Jadi teman saya ini pernah nawarin ke teman saya yang B. Gitu. Misalnya namanya Dinda, misalnya gitu ya. Terus yang ditawarkan ini misalnya namanya Nadia. Nat, Dinda jualan ini loh, kosmetik murah harganya, udah terpercaya juga untuk membantu mulihin warna yang ada di area selangkangan. Nah dia langsung marah, gak perlu, udah putih, gituin. Gitu. Kenapa? Karena ketika Dinda nawarin itu ke Nadia, itu secara tidak tersiratnya, itu menyatakan bahwa area-area tertentu di badan Nadia itu hitam. Paham nggak? Ya, secara tidak tersirat. Secara tersirat. Secara tersiratnya itu Dinda itu sedang kasih statement di badan kamu tuh ada bagian-bagian yang hitam loh, gitu. Saya nggak nyalahin Dindanya karena memang mungkin dia nggak tahu karena memang dia polos, ya udah ditawarin aja gitu ya. Tapi ternyata Nadia tersinggung. Betul sekali yang apa yang dibilang Irfa. Itu hal yang sangat sensitif untuk negur. Jadi gimana Kak? Jangan ditegur. Ya terus gimana Kak? Kan badannya nggak enak Kak. Ya betul. Lalu diapain? Beb, biasanya kan kalau cewek-cewek kayak gitu ngomongnya, Beb, aku kemarin habis pakai ini loh. Biasanya kan badan aku tuh nggak enak tuh baunya. Coba deh kamu pakai ini, Beb. Jangan-jangan badan kamu jadi jauh lebih enak, lebih seger gitu. Iya sih, badan kita sebenarnya tuh kadang-kadang nggak ngeluarin bau sih, Beb, gitu. Tapi kadang-kadang itu tuh tapi kalau misalnya pakai produk ini tuh kayaknya bawaannya tuh lebih rileks aja, lebih seger aja. Itu satu, ngajak. Yang kedua, kamu kasih contoh langsung. Kadang-kadang peran, contoh, keteladanan itu mengalahkan kata-kata. Betul nggak? Betul. Jadi gimana? Ya kita lihatin
bagian terbaiknya dari pakai sesuatu yang bikin badan kita nyaman gitu. Atau yang ketiga caranya, kamu ceritain cerita yang lain tadi. Aku ketemu sama itu. Atau kamu cari bacaan, wih, ini kayaknya emang sering deh terjadi di kehidupan kita. Kan si teman kamu pasti nanya, cerita apaan ini deh. Coba ya lihat ya di bukunya Asma Nadia, jangan jadi orang nyebelin, jangan jadi muslimah nyebelin judulnya. Itu buku yang saya baca dulu di awal-awal kuliah. Jangan jadi muslimah nyebelin. Jangan-jangan ini gua ya, Beb. Coba-coba baca misalnya gitu kan. Apaan? Coba dibaca. Jangan nimbulin bau badan. Beb, menurut kamu badan aku bau nggak sih? Gitu. Kan dia bakal apa? Kamu nanya tuh ke dia gitu. Menurut kamu badan aku bau nggak sih, Beb? Gitu kan. Kan dia cium-cium. Enggak kok, badan kamu wangi. Terus biasanya itu akan balik. Kalau aku gimana? Nah, di situ kamu coba deh kamu cium. Kamu ini ya habis olahraga. Jangan bilang kamu belum mandi ya, jangan. Kamu habis olahraga tadi. Kenapa emangnya, Beb? Enggak kayak bau kamu yang biasanya, misalnya gitu. Misalnya yang biasanya lebih bau, misalnya kan nggak bohong juga ya. Itu kan bohong-bohong halus. Oh gitu ya, iya ini kayaknya baunya kayak abis bau dari matahari deh. Kamu biasanya nggak kayak gini baunya gitu kan, nggak bohong. Kayak gitu. Jadi intinya apa adik-adik? Untuk negur, bukan negur, untuk membantu teman kita memperbaiki diri, itu sebenarnya kita sedang men-trigger diri kita sendiri untuk cari cara terbaik bagaimana caranya dia nggak kesinggung dan kita dapat nih misi kita apa ke dia. Nah, untuk dapat hal-hal kayak gitu, itu ngasah keterampilan. Artinya apa? Kamu dapat 2 kebaikan di sana. Satu, ngasah keterampilan kamu gimana komunikasi efektif ke teman untuk ngajak yang oke. Lalu yang kedua, dia berubah. Gitu. Jadi mengingatkan itu nggak cuma negur ya, ada banyak cara, ada banyak seni untuk ngajak teman-teman kita. Oke, itu dari saya. Ya, Masya Allah. Itu ya tadi Kak Irfa dan Mbak Melia tadi ya pertanyaannya hampir sama terkait bagaimana cara kita untuk menegur atau peduli, sebenarnya sikap peduli kita terhadap teman kita gitu ya. Sama-sama. Oke teman-teman, satu lagi kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, kayaknya seru banget nih materi kita pada malam hari ini, ngebuat ini ya, wawasan kita semakin luas nih, merubah sedikit demi sedikit mindset kita ke arah yang lebih benar lagi gitu, terutama untuk saya juga. Oke teman-teman, jika tidak ada, Yap, betul sekali. Sebenarnya bukan diperhalus juga, Fa, tapi kita cari yang disampaikan itu sebenarnya sama dengan kita negur badan kamu bau. Sebenarnya intinya gitu, tapi kita cari cara lain nyampeinnya dalam bentuk yang lain gitu. Tapi intinya sama, kita ngasih tahu badan lu tuh baunya nggak enak loh gitu. Tapi cara nyampeinnya itu bisa dengan yang tadi, kita pura-pura baca buku kek, ya kan? Terus kita pura-pura beli ini kek, terus enak deh baunya gitu kan. Coba di badan aku, kamu tumben baunya agak asaman abis olahraga ya. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi pada intinya sama sih, badan lo bau gitu. ya gitu ya Kak Urfa sama Kak Isani ya. Oke, Kak, mungkin itu aja. Sepertinya teman-teman udah terwakilkan semua nih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau bisa saya sedikit simpulkan dari semua materi yang sudah disampaikan oleh Kak Rizky tadi, bahwa ketika mindset berubah, ya kita harusnya berubah lebih baik ya. Yang pertama itu fitrah, syukur dan tanggung jawab, dan kebaikan. Selanjutnya ada beberapa tadi kunci yang atau tips ya yang dikasih oleh Kak Rizky. Yang pertama adalah bersih. Bersih itu dari diri, kemudian dari kamar atau rumah juga, kemudian grooming tadi perlu untuk adanya grooming seperti padu padan baju, kemudian perawatan tubuh gitu ya Kak. Dengan tentunya syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Kemudian tadi juga ada teratur. Lebih ke mungkin disiplin waktu dalam belajar atau mungkin dalam bangun tidur gitu ya. Kemudian tadi juga ada
bijak dalam mengelola keuangan. Jadi, indah dan cantik itu tidak harus mahal, itu tadi kata Kak Rizky. Selanjutnya, bijak mengikuti sosial media. Hati-hati untuk teman-teman yang ngikutin sosial media teman-teman lainnya. Kalau itu nggak memberikan faedah untuk kita, ya udah di-unfollow aja. Yang terakhir adalah doa. Ini menjadi hal yang paling penting dan sudah tadi dikasih tahu oleh Kak Rizky, ada doa yang itu bisa kita ucapin gitu dan bisa kita hafalin juga, insya Allah nanti bisa menambah kebaikan untuk diri kita. Gitu ya Kak. Mungkin sebelum kita tutup pada materi pada malam hari ini, dari Kak Rizky ada closing statement? Silakan. Nggak ada sih, nggak panjang-panjang ya. Mm-mm. Istiqomah ya, tetap berada di komunitas yang bisa membaikkan kita, sehingga potensi kebaikan kita juga jadi jauh lebih tinggi, kita bisa kasih manfaat untuk orang lain. Meskipun capek, meskipun lelah, tetap saja kuatin diri kita untuk berada di lingkungan-lingkungan yang bisa membaikkan diri kita dan bisa meningkatkan potensi kebaikan yang ada di diri kita, ya. Itu closing statement dari kakak gitu ya. Sampai ketemu lagi, senang sekali ada di sini dan makasih banyak banget buat teman-teman dan teman tumbuh di Bengkulu, terutama Dinda ya yang udah ngubungin. Terima kasih banyak banget yang udah kasih kesempatan kakak untuk sama-sama di malam ini buat sama-sama adik-adik. Kemudian kakak mau minta tolong juga sama teman-teman panitia. Minta tolong cariin 4 orang dari peserta hari ini. Tolong catetin nomor teleponnya. Nanti dapet kuota dari kakak. Dapat paket kuota dari kakak ya, yang malam hari ini yang udah bersedia meluangkan waktunya, yang udah aktif, interaktif, itu terserah panitia siapa aja orangnya nanti ya. Kakak minta nama-namanya 4 orang, nanti dapat hadiah. Emang hadiahnya nggak gede, tapi itu bentuk apresiasi dan terima kasih kakak sama adik-adik karena ya ini malam minggu. Siapa aja sebenarnya bisa ngabisin waktu di luar, bisa buat having fun, bisa buat senang-senang. Tapi adik-adik memilih ada di sini sama-sama kita semua dalam waktu 2-3 jam ini untuk dapat ilmu, bagi ilmu, sharing pengalaman gitu ya. Nanti minta nama-namanya boleh ya, Din, Nadia. Makasih ya. Iya Kak, nanti kita kasih nama-namanya siapa aja. Oke, tadi juga ada saran ya dari Kak Rizky untuk kalau bisa setelah ini nanti ada kelanjutannya menghadirkan pemateri yang ahli di bidang kesehatan ya, terutama kesehatan atau merawat reproduksi kali ya Kak. Karena itu menjadi hal yang sangat penting juga untuk kita perempuan ya. Insya Allah nanti teman-teman panitia teman tumbuh mengikhtiarkan itu ya teman-teman. Jadi tetap stay tune di grup kita untuk mendapatkan info-info kebaikan, info-info kajian yang nantinya bisa teman-teman ikuti lagi, karena program-program kebaikan kita juga akan kita share di grup gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rizky sekali lagi atas penyampaian materinya yang luar biasa, banyak banget wejangan yang didapat, banyak banget wasilah yang bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya teman-teman, menjadi muslimah yang berdaya tentunya ya. Oke, sebelum itu marilah kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sudah disampaikan bisa membawa manfaat dan kebaikan untuk diri kita. Saya Nadia Perlia, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Tapi sebelum itu, kita doa dulu agar kegiatan kita pada malam ini tambah diberkahi gitu ya. Silakan Kak Dinda, waktu dan tempatnya disilakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita tutup acaranya, silakan rapikan kembali posisi duduknya. Mari kita sama-sama mengadakan tangan dan menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah yang Maha Mengilmui, agar agenda kita hari ini senantiasa diberkahi dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimmu wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Kak Dinda atas lantunan doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup lagi, silakan teman-teman boleh buka kameranya. Kita ada sesi dokumentasi. Silakan bagi teman-teman yang tidak berhalangan, silakan buka kameranya. Ya, Kak Irfa, Kak Fevi, Kak Mazida, Kak Nashwa, Mbak Raidani, Kak Aisyah, Kak Binti. Ada Aisyah Bastari juga, Kak Rofika Ambar mungkin bisa? Ya, ditunggu ya. Oke teman-teman, aba-abanya dari saya ya, hitungan ketiga. Ya udah siap semuanya. Oke, teman-teman yang nggak buka kamera ya nggak apa-apa ya. Oke, 1, silakan kasih senyum terbaiknya. Oke, Kak Nashwa. Oke. Siap ya teman-teman. 1, 2. Oke, tahan. Sekali lagi boleh? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih lagi kepada Kak Rizky. Saya Ehri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rizky. Sama-sama. Terima kasih.